Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas besar saya yaitu pada mata kuliah perancangan basis data semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu itu Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarios MSc PhD. Saya sendiri itu berasal dari kelompok 3. Berikut anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu saya sendiri, nama Kintan Putih Alami dengan nomor BP 1911521005 dengan nomor urut absen nomor 11. Berikutnya itu rekan saya Nadia Gustita dengan nomor BP 1911521001 dengan nomor urut absen itu 9. Berikutnya itu Vira Yulia dengan nomor BP 1911521003 dengan nomor urut absen 10. Yang terakhir itu MH Dev Petriza dengan nomor BP 1911521007 dengan nomor urut absen 12. Nah, pada laporan ini, pada tugas besar ini, kami membuat dan mengelola, maksudnya itu kami mengelola sebuah laporan yang kami dapat dari instansi, salah satu instansi. Jadi laporan ini kami buat IRD-nya, rancangan IRD-nya, lalu kami buatkan programnya untuk menghasilkan output seperti laporan yang kami dapat. Nah, kami sendiri itu kelompok 3 mendapatkan beberapa laporan dari UPTD Fasilitasi Pembiayaan di Kota Payakumbuh. Nah, saya sendiri itu mendapatkan laporan tentang laporan survei mitra pemanfaat. Nah, jadi pada UPTD Fasilitasi Pembiayaan ini, mitra pemanfaat yang sudah mendaftarkan dirinya untuk mengajukan permohonan pinjaman akan disurvei terlebih dahulu oleh petugas survei dari pihak UPTD ke lapangan tempat usaha dari mitra pemanfaat ini atau bertemu langsung dengan mitra pemanfaatnya. Nah, jadi laporan yang saya buat itu berdasarkan dari surat perintah tugas survei. Berikut laporannya. Nah, jadi berikut adalah laporan yang kami dapat dari UPTD Fasilitas Pembiayaan di Kota Payakumbuh ini. Jadi saya sendiri itu mendapatkan surat perintah tugas untuk survei. Nah, jadi berikut ada nomor surat surveinya, ada nama petugasnya, serta jabatan petugasnya, lalu ada data mitra pemanfaatnya yang akan disurvei oleh petugas. Misalnya nih ada namanya, kelurahan, bidang usaha, jumlah permohonan serta keterangan, dan jumlah permohonan dari keseluruhan mitra pemanfaat yang ada pada surat ini. Lalu ada juga tanggal ditugaskan, serta tanggal ditandatangani dan penandatangannya. Nah, berdasarkan surat ini, saya mencoba mengubahnya menjadi sebuah laporan berbentuk Excel. Hasilnya seperti ini. Dan juga saya mencoba menambahkan data lain untuk satu surat survei itu bisa berisi 2 mitra pemanfaat atau lebih. 1 atau lebih mitra pemanfaat. Sepertinya contoh ini, nomor surat survei 50 ini berisi 2 nomor registrasi mitra pemanfaat. Nah, dari laporan ini, saya merancang IRD-nya seperti ini. Jadi ada 5 tabel, yaitu tabel survei, detail survei, mitra pemanfaat, petugas survei, dan jabatan petugasnya. Jadi survei ini berisi primary key itu nomor surat survei tadi, lalu ada FK-nya ID petugas, itu berasal dari tabel petugas survei, tanggal survei, dan tanggal tanda tangannya. Lalu juga untuk detail survei atau data dari mitra pemanfaat ini saya letakkan pada tabel detail survei, yaitu ada ID survei sebagai primary key-nya, lalu ada juga nomor surat surveinya sebagai foreign key dari tabel survei, dan nomor registrasi mitra pemanfaatnya itu sebagai foreign key dari tabel mitra pemanfaat. Nah, pada tabel mitra pemanfaat ini ada data mitra pemanfaatnya. Yang pertama itu nomor registrasi sebagai primary key-nya,
lalu ada namanya, bidang usaha, alamat kelurahan, keterangan serta jumlah permohonannya. Nah, mengapa saya letakkan jumlah permohonan ini di data mitra pemanfaat? Karena jumlah permohonan ini diisi atau didata pada saat mitra pemanfaat ini mendaftarkan atau mengajukan permohonan. Jadi, jumlah permohonan ini dimiliki oleh entiti mitra pemanfaat. Berikutnya itu ada tabel petugas survei, ada ID petugas sebagai primary key, ada nama petugas surveinya fieldnya bernama itu petugas survei, dan ada foreign key ID jabatan, itu berasal dari tabel jabatan petugas. Nah, yang terakhir itu ada tabel jabatan petugas, ada primary key-nya ID jabatan dan nama jabatannya. Setelah saya merancang IRD-nya, saya mencoba membangun database-nya. Sama seperti rancangan IRD, terdapat 5 tabel. Tabel survei itu seperti ini. Ini sudah ada beberapa data. Ada tabel detail surveinya seperti ini. Nah, oh ya maaf, saya perlihatkan kembali strukturnya seperti ini. Tabel survei, lanjut ke tabel detail survei. Strukturnya seperti ini. Lalu mengapa saya tambahkan auto increment pada data survei ini, pada ID survei? Saat mengisi laporan atau membuat surat itu, ID survei ini berguna untuk setiap mitra pemanfaat yang ditambahkan. Jadi karena pada saat input mitra pemanfaat untuk suatu surat survei itu tidak perlu memasukkan ID surveinya. Mungkin lebih jelasnya nanti akan coba saya lanjutkan. Saya jelaskan pada penjelasan program. Jadi pada auto increment ini user tidak perlu menginputkan ID surveinya. Lanjut ke tabel mitra pemanfaatnya. Strukturnya itu seperti ini. Lalu tabel petugas survei, strukturnya seperti ini. Dan yang terakhir itu tabel jabatan petugas, itu strukturnya seperti ini. Berikutnya itu saya demokan beberapa fitur dari program yang saya sudah buat. Programnya itu berbasis web menggunakan bahasa PHP. Jadi untuk fitur pertama itu fitur entry data. Ini kita tekan button tambah data survei ini. Nah, jadi nanti inputkan inputkan nomor surat survei, lalu inputkan salah satu ID petugas, dan inputkan tanggal surveinya itu tanggal berapa, lalu tanggal suratnya itu ditandatangani tanggal berapa. Nah, setelah data suratnya itu berhasil dimasukkan, berikutnya itu akan muncul button untuk memasukkan data mitra pemanfaatnya. Nah, jadi pada nomor surat survei ini kita masukkan nomor register dari mitra pemanfaatnya. Simpan. Muncul data berhasil disimpan. Berikutnya itu mungkin nomor register 3. Data juga berhasil disimpan. Nah, bagaimana jika nomor registernya tidak ada? Ini nomor 5 misalnya. Nah, gagal menyimpan karena ini seperti penjelasan berikut ini, foreign key 5 itu tidak ada pada tabel mitra pemanfaat. Nah, jika sudah selesai memasukkan seluruh data mitra pemanfaatnya, kita tekan selesai. Maka dia akan kembali ke tabel utama, yaitu tabel laporan survei mitra pemanfaatnya. Nih, ini yang baru kita inputkan tadi, yaitu nomor 56. Berikutnya itu jika ingin melihat detail laporannya seperti ini.
tekan button detail, lalu maka akan muncul nomor surat surveinya, ID petugas, tanggal surveinya, dan tanggal ditandatanganinya. Lalu ada juga data dari nomor register, data dari mitra pemanfaatnya. Nah, jika ingin menghapus salah satu mitra pemanfaat dari data survei, bisa tekan tombol hapus ini. Nah, kita lihat lagi. Nah, data sudah tidak ada. Kembali ke data survei. Nah, untuk fitur berikutnya itu fitur edit. Nah, jadi di sini untuk nomor surat itu saya tidak saya jadikan itu read only. Jadi misalnya kita ubah data ID petugas surveinya. Nah, datanya sudah berubah. Oh ya, untuk validasi data, kita ulangi sekali lagi. Dia kita masukkan nomor baru. Nah, bagaimana dia jika kosong? Nah, jadi field ini harus diisi. Sama dengan tanggal, misalnya kita field ini harus diisi juga. Seluruh field harus diisi. Simpan. Kembali masukkan data. Coba satu saja. Bisa simpan. Gimana? Nah, harus diisi. Data mitra pemanfaatnya harus diisi. Jika tidak bisa kosong. Nah, bagaimana jika data mitra pemanfaatnya sudah dimasukkan sebelumnya? Maka akan muncul pesan data sudah ada. Kembali kita lihat. Ini nomor yang baru kita masukkan, nomor 57. Nah, sudah ada detail data dari surveinya. Berikutnya itu jika ingin menghapus data surveinya. Saat kita ingin hapus yang nomor yang baru kita buat itu nomor 56 tadi, kita tinggal tekan hapus. Maka nomor 56 tadi sudah hilang. Nah, berikutnya itu fitur untuk menghasilkan laporan seperti yang kita buat tadi. Itu bisa kita tekan cetak. Maka dia akan mencetak halaman indeks tadi atau halaman utama dari tabel ini. Nah, kita mungkin bisa save as PDF aja untuk menyimpan laporannya sebagai PDF. Kita simpan di sini saja, survei mitra pemanfaat. Kita lihat lagi datanya, akan muncul dia seperti di indeks tadi. Survei mitra pemanfaat. Nah, muncul seperti ini. Muncul laporannya. Terus untuk data-data dari tabel lain itu juga ada, saya letakkan di navigation bar ini untuk data mitra pemanfaatnya. Jadi mungkin sebelum menginputkan itu bisa dilihat terlebih dahulu. Ada juga daftar petugas, terus ada juga daftar jabatan dari petugasnya. Mungkin itu untuk fitur yang saya buat pada program ini. Berikutnya itu source code-nya. Source code itu ada beberapa file PHP, mulai dari koneksi PHP untuk mengkoneksikan database-nya. Seperti ini, lalu ada indeksnya seperti ini. Untuk menambahnya, ini untuk menambahkan data survei. Lalu ini untuk menambah data mitra pemanfaat. Lalu ini untuk mengedit. Untuk menghapus.
Ini untuk melihat detail data survei tadi. Lalu untuk button menghapus mitra pemanfaat tadi, ini untuk melihat tabel jabatan, untuk melihat tabel mitra pemanfaat, untuk melihat tabel daftar petugas, dan ini untuk mencetak laporan tadi. Mungkin sekian untuk penjelasan tugas besar bagian individu dari saya. Saya terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.